pelatihan hari ini adalah pukul 10 tepat begitu, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 11 menit sehingga kita dapat langsung mulai sesi webinar pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini atau pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar terkait adaptasi teknologi dalam blended learning dengan menggunakan berbagai macam tools dengan teknologi Microsoft begitu. Dan pada 2 jam ke depan nanti Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan atau dapat melakukan sesi interaktif dengan pembicara kita, di mana pada pembicara kita hari ini ada Ibu Clara Yunita Tatang, ST. Beliau merupakan Microsoft Certified Educator. Beliau nanti akan memaparkan terkait adaptasi teknologi dalam blended learning ini nanti seperti apa. Dan nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaannya melalui kolom percakapan ataupun juga bisa menggunakan fitur mikrofonnya begitu ya. Namun memang meskipun saat ini fitur mikrofon Bapak Ibu kami nonaktifkan dan akan kami aktifkan ketika nanti ada sesi diskusi atau tanya jawab dibuka oleh pembicara begitu ya. Jadi nanti apabila Bapak Ibu ingin menggunakan fitur mikrofonnya, silakan Bapak Ibu bisa mengangkat tangan ataupun raise hand begitu ya, lebih tepatnya raise hand begitu, menggunakan fitur raise hand sehingga nanti kami penyelenggara ataupun pembicara dapat menotis bahwa memang Bapak Ibu ada yang hendak bertanya terkait topik yang nanti akan dipaparkan. Nah, kegiatan webinar pada pagi hari ini Bapak Ibu kami rekam dari awal hingga akhir, sehingga nanti apabila Bapak Ibu ingin menyimak kembali atas materi yang disampaikan, nanti Bapak Ibu bisa mengakses rekamannya di maribelajar.org/webinar begitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengakses di website kami karena di sana semua aktivitas pembelajaran kami atau webinar yang kami selenggarakan kami sediakan di sana sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengakses materi tidak hanya rekaman pada aktivitas hari ini saja, namun juga aktivitas-aktivitas webinar kami yang lainnya. Dan kemudian Bapak Ibu, nah pada saat sesi pelatihan hari ini nanti Bapak Ibu akan juga diminta untuk memberikan umpan balik ataupun melakukan redeem code atau 2 aktivitas tambahan begitu ya, selain mengikuti aktivitas webinar hari ini, yakni melakukan redeem code dan pemberian umpan balik kepada kami. Nah, nanti untuk petunjuk redeem code dan tautan umpan baliknya akan kami bagikan di kolom percakapan sehingga nanti dapat dengan mudah Bapak Ibu mengikutinya begitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, mungkin kita langsung saja mulai sesi webinar pada pagi hari ini. Langsung saja saya persilakan kepada Ibu Clara untuk mulai sesinya. Silakan Ibu Clara. Baik, terima kasih Bu Ning. Bapak Ibu yang saya kasihi, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Clara Yunita Tatang. Saya adalah salah satu Microsoft Certified Educator seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ning. Dan keseharian saya bertugas sebagai salah satu pengajar di SMPK BPK Penabur Kota Cimahi, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, bersyukur sekali kami diperkenankan untuk berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu. Kita akan belajar sama-sama apa itu blended learning, apa saja aplikasi yang dapat dimaksimalkan yang didukung oleh Microsoft terkait dengan pembelajaran yang diterapkan dalam sistem blended learning. Ada banyak hal yang akan kita pelajari. Dan untuk kurang lebih 100 menit mungkin ya Bu Ningnya, karena nanti ada sesi tanya jawab, saya mohon keaktifan Bapak Ibu. Di kolom percakapan Bapak Ibu boleh menuliskan tanggapan kalau nanti saya bertanya ataupun pertanyaan yang akan dijawab pada sesi tanya jawab. Ya, baik. Saya akan memulai presentasi saya pada pagi hari ini terkait dengan adaptasi teknologi dalam blended learning. Ya, Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa sejak pandemi mewabah, banyak hal yang harus
diadaptasi dengan cepat. Salah satunya adalah sistem pembelajaran. Agenda kita hari ini adalah Introduction to Blended Learning, Best Strategy for Blended Learning, Resource and Tools that will help you in blended learning for manage your school. Jadi ada tiga agenda utama dengan harapan dapat membantu kita semua di dalam memanage sekolah kita masing-masing. Kita akan mulai dengan Introduction to Blended Learning. Ya, Bapak Ibu, saya mohon dibantu ya nanti ya. Ada satu kata pembuka dari Barbour. Kebutuhan pembelajaran yang dipersonalisasi untuk siswa telah meningkat dan jelas manfaatnya. Tentunya dengan adanya blended learning ini kita akan bersama-sama mengeksplor apa saja aplikasi yang dapat kita terapkan untuk mempersonalisasi kebutuhan siswa. Nah, saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Kembali saya sampaikan, saya mohon keaktifannya. Apa sih yang dimaksud dengan blended learning menurut Bapak Ibu? Ya, tolong dituliskan di kolom percakapan. Apa sih yang dimaksud dengan blended learning menurut Bapak Ibu? Saya sambil buka itunya ya, kolom percakapannya ya Bapak Ibu ya, karena kalau di layar saya ini putih semua nih. Saya mau baca. Apakah sudah ada yang menjawab? Oh, pembelajaran campuran. Terima kasih. Dari Bu Yolandaru ya. Terima kasih Bu Yolandaru. Campuran nih. Campuran apa nih? Senyawa, asam dan basa? Bukan ya tentunya ya. Iya, metodenya yang kita campur. Baik. Terima kasih Bu Yolan. Ada lagi kah yang akan menyampaikan pendapatnya? Saya hitung 5. Oke. Perpaduan atau bauran antara pembelajaran tatap muka dengan tatap maya dengan teknologi. Wah, nih paket lengkap ya. Ada tatap mukanya, ada tatap mayanya, ada teknologi pula. Luar biasa. Terima kasih Pak Dokter. Kemudian Bu Nanda, pembelajaran campuran antara daring dan luring. Oke, thank you. Berikutnya, Bu Febri, blended learning adalah salah satu mode pembelajaran yang memaurkan pembelajaran daring dan luring. Oke, kurang lebih sama ya, senada dengan Bu Nanda dan juga Pak Dede. Yang tadi yang Bu Yolan, campurannya mungkin sama ya, daring dengan luring gitu ya Bu Yolan ya. Oke. Yang terakhirnya dari Pak Dedi ya, menggabungkan strategi tatap muka di ruang kelas dan pembelajaran jarak jauh atau daring. Baik, terima kasih untuk semua responnya. Saya mau kasih applause dulu deh. Nah, di Microsoft Teams ini ada fitur applause Bapak Ibu. Nah, kita bisa kasih award, bisa kasih apresiasi terhadap respon rekan-rekan atau respon siswa ketika kita mengajari sekolah. Ya, baik, terima kasih untuk respon Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan dengan presentasi blended learning-nya. Kita akan mulai dengan pengertian nih Bapak Ibu ya. Kita akan konfirmasi bahwa blended learning adalah model pedagogis yang mencakup beberapa gaya pengajaran dan pembelajaran. Jadi kurang lebih sama ya. Ada formalnya, ada online-nya, dicampur seperti kata Bu Yolan. Jadinya blended learning. Oke, blended learning berpusat pada siswa dengan teknologi integrasi. Jadi ini sesuai sekali student center learning ya Bapak Ibu. Jadi tepat sekali kalau Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk kita sama-sama belajar tentang blended learning. Blended learning akan menggabungkan sebagian waktu belajar siswa menggunakan alat digital dan bagian dari waktu belajar mereka dalam mode tatap muka tradisional. Ya, seperti tadi ya, ada formalnya, ada mayanya. Jadi sudah sangat tepat apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan terkait dengan pengertian blended learning. Di sini kita bisa melihat model pembelajaran blended learning itu awalnya dari mana gitu ya. Awalnya mungkin ketika dulu saya masih sekolah, Bapak Ibu juga masih sekolah, kita face to face real ya, real time di sekolah, ketemu Bapak Ibu guru. Kemudian ada juga yang namanya online learning. Nah, masing-masing pembelajaran ini punya sistem yang berbeda. Ketika face to face, ada satu instruksi yang tradisional. Tapi juga ada instruksi yang penuh dengan bahasa-bahasa atau instruksi teknologi.
ketika ada pembelajaran online, biasanya informal, biasanya. Tapi juga ada yang secara full time semuanya online. Dengan adanya perbedaan seperti ini, semuanya dicampur, diberikan satu istilah blended learning. Kalau buah itu di blender gitu ya. Nah, kalau pembelajaran juga di blender, akhirnya jadi blended learning. Ya. Bukan blended alpukat ya, beda lagi ya Bapak Ibu ya. Ini adalah blended learning. Dari blended learning ini dapat dipilah-pilah menjadi beberapa model. Ada 4 model utama, yaitu rotation model, flex model, a la carte model, dan enrich virtual model. Kalau selama ini Bapak Ibu pernah dengar flip classroom, itu adalah salah satu bagian dari rotation model ya Bapak Ibu. Jadi flip classroom itu, flip learning itu bukan model pembelajaran. Flip learning itu adalah bagian dari rotation model. Karena modelnya sendiri adalah blended learning. Oke, kita akan explore masing-masing model. Rotation model. Siswa bergilir pada jadwal tetap atau yang dipimpin oleh guru untuk menemukan pengalaman belajar dengan setidaknya satu siswa sedang online. Ya, jadi seperti yang sekarang terjadi, Bapak Ibu, tatap mukanya terbatas. Ya, jadi ada jadwal siswa belajar di rumah, ada jadwal siswa belajar di sekolah. Ada siswa belajar lewat tatap maya, ada siswa belajar lewat tatap muka. Itu rotation model. Yang berikutnya flex model. Instruksi utama adalah melalui pembelajaran online dengan pengayaan langsung melalui instruksi kelompok kecil, proyek kelompok, dan bimbingan individu sesuai kebutuhan. Jadi ini lebih fleksibel karena instruksinya diberikan secara online, tetapi ketika detail dapat diberikan sesuai kebutuhan apakah melalui kelompok kecil atau bimbingan individu. Yang ketiga, a la carte model. Kursus dan instruksi sepenuhnya online yang juga menyertai pengalaman lain yang ditawarkan dalam pusat pembelajaran atau sekolah. Ini semuanya online ya, jadi tidak ada tatap mukanya, ini semuanya tatap maya. Berikutnya, enrich virtual model. Siswa diminta untuk mengadakan sesi pembelajaran langsung dengan guru mereka dan kemudian menyelesaikan sisa kursus mereka dari jarak jauh dengan guru yang sama untuk menilai pekerjaan mereka. Di sekolah ada pembelajaran dulu nih, ada eksplorasi dulu. Namun karena keterbatasan waktu, siswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penugasannya dari rumah secara jarak jauh. Tentunya dibimbing oleh Bapak Ibu guru ya. Baik, kita akan lanjut. Nah, ini ada yang namanya blending learning arc. Apa itu arc? Arc itu busur ya Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat ada busur, ada roket. Blending learning arc ini adalah satu skema bahwa ketika awal kita menerapkan blended learning, harapannya diawali atau di-launch dengan group discussion. Awalilah dengan group discussion. Biasanya ini di kelas utama ya, di kelas besar. Kemudian dapat dipilah penugasannya dengan 3 macam cara. Ada independent work, ada small group collaboration, dengan one-on-one check-ins. Independent work itu tugas mandiri, tugas masing-masing, siswa bekerja satu-satu gitu ya. Small group collaboration dibagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian siswa dapat berdiskusi. Satu-satu itu artinya satu guru, satu siswa. Jadi Bapak Ibu guru manggil anaknya, terus kita langsung ngobrol berdua, dibimbing satu persatu. Rasanya ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di kelas. Ini yang dimaksud dengan personalisasi. Ya, kita yang tahu anak kita memerlukan seperti apa, dan kita yang akan menempatkan metode yang tepat untuk pembelajaran di kelas. Setelah pembelajaran itu selesai, setelah penugasan itu selesai, maka kegiatan diakhiri dengan closing berupa group discussion. Jadi diawali dengan group discussion dan diakhiri dengan group discussion. Sementara di tengah-tengahnya dapat disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu akan sampaikan. Oke, ini agenda kita yang kedua ya, best strategy for blended learning. Saya akan putarkan satu video dulu.
tentang group discussion. Mari kita simak bersama. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Tremendously important part of any student-centered classroom. Throughout the blended learning arc, group discussions can be supported and enhanced with technology. In the blended classroom, group discussions can take place in whole groups or in small groups. For this module, we are focused on the whole group discussions. In whole group discussion, we are always trying to determine how best to engage all students and ensure all voices can contribute their idea to the discussion. By leveraging technology tools, we can increase students' engagement and also build important skills. Socratic Seminar is one example of whole group discussion that can be adapted for blended learning. During Socratic Seminar, students bring specific questions to be answered by the group, and each student is expected to participate substantively. To modify traditional face-to-face Socratic Seminar into a blended learning model, teachers can create a Flipgrid topic for the discussion. Students can then add their responses and respond to each other's submissions in asynchronous discussion. Using OneNote class notebook to track Socratic Seminar discussion paths is a helpful tool, particularly in large classrooms. Using a diagram, students can track the discussion pathways by drawing connection lines, question marks to indicate questions being asked. Mohon maaf Ibu Clara, mungkin bisa di-unmute lagi, kebetulan tadi terpencet. Mikrofonnya Ibu Clara. Terima kasih Bu Ning informasinya. Jadi tadi audio videonya tidak terdengar ya Bu? Terdengar itu sudah sampai di akhir kok. Cuma tadi waktu di akhir-akhir sempat termute begitu. Oke, baik. Jadi saya lanjutkan videonya ya Bu ya? Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Ning. Find the class's Socratic technique. Similarly, Teams posts offer the opportunity to use threaded discussion across multiple topics with the option to add media to increase engagement or collaboration. This type of group discussion also allows students to take their time preparing a response rather than being put on the spot to respond during live discussions. Baik, tadi kita sudah menyimak bersama terkait dengan group discussion yang diselenggarakan dengan tatap maya. Ya, biasanya saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti sering sekali mengadakan diskusi ketika tatap muka di dalam kelas. Namun ketika tatap maya dan ada beberapa keterbatasan, nanti kita akan sama-sama explore aplikasi yang tepat untuk berdiskusi tatap maya. Tadi sudah sempat ditayangkan sedikit ya, ada cuplikan Flipgrid, ada cuplikan Microsoft Teams, dan di dalam Microsoft Teams sendiri ada beberapa fitur yang bisa kita maksimalkan. Nah, itu nanti kita akan explore setelah kita lewati bagian ini.
Kita akan lanjut, tadi tentang group discussion, sekarang tentang belajar mandiri. Untuk independent learning ini, jangan lupa Bapak Ibu guru harus menentukan dulu harapannya. Ketika kita menyampaikan aturan, ketika kita menyampaikan rutinitas kegiatan, kita harus membantu siswa untuk merasa aman, bahwa mereka percaya nih sama Bapak Ibu gurunya. Instruksinya jelas, tidak akan salah. Kemudian kita juga harus menyediakan sarana untuk mereka mempresentasikan, mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka cari, apa yang sudah mereka temukan, dan berikan kejelasan tentang tugas-tugasnya. Ya, terkadang kita perlu membuat struktur untuk mendukung siswa check-in satu persatu. Namun, Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan kolaborasi kelompok kecil atau ulasan teman sebaya atau tutor gitu ya. Kita sering dengar istilah tutor. Nah, itu juga boleh digunakan untuk membantu anak-anak belajar. Jangan lupa untuk menentukan goal setting atau tujuan pembelajaran dan refleksi sebagai bagian dari siklus kerja kita, siklus kerja anak, untuk membantu kemajuan pembelajarannya mereka. Oke. Berikutnya tentang kolaborasi kelompok kecil. Kolaborasi kelompok kecil ini menjadi bagian dari model bandit yang dapat memecahkan beberapa tantangan. Kenapa? Karena dapat mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab, berdiskusi, membuat keputusan bersama, dan kalau memang tujuan akhirnya adalah produk atau project, mereka dapat merancang produk atau project akhir itu bersama-sama. Dari awal sampai akhir produknya dapat mereka lakukan bersama-sama, dan tentunya dipresentasikan atau dipertanggungjawabkannya juga bersama-sama. Dengan membuat tim kelompok kecil, kalau di Microsoft Teams itu namanya channel. Maka siswa dapat berkolaborasi, sedangkan Bapak Ibu guru dapat mengatur skenarionya untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan siswa terfokus hanya pada kelompok kecil tersebut saja. Yang berikutnya kita akan menyimak video tentang check-in one-on-one. These discussions can happen in many different ways. When teaching in a blended learning arc, teachers may create asynchronous check-in opportunities. Teachers have many options for how to conduct one-on-one in an asynchronous digital model to expand the traditional in-person check-ins. Here are 3 ideas for virtual check-ins. 1. Use Teams chat or individual channels. 2. Form surveys for open responses or as formative assessment. 3. Develop Flipgrid topics with students to build a sustained asynchronous secure check-in with each of the students. Each of these options provide a way for teachers to conference with students, assess progress, deliver coaching, and instruction. When very asynchronous, they allow students to consider what they will say before responding. This is a great benefit to the learning process as it encourages reflection. Ya, itu tadi pembelajaran tentang satu-satu, jadi Bapak Ibu guru dapat mempersonalisasikan kebutuhan anak sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan pada saat itu. Entah tatap muka, entah tatap maya, saya yakin Bapak Ibu pernah melakukannya, dan sekarang mungkin kalau tidak ada ide, aduh bagaimana ya, sekarang tidak bertemu langsung dengan anak, tenang ya. Microsoft bekerja sama dengan Lenovo memiliki satu cara, nggak cuma satu ya, banyak cara, tapi kita akan memilih yang tepat tentunya ya untuk pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Adapun beberapa sarana pembelajaran yang disediakan oleh Microsoft, tentunya kita semua sudah tahu ya. Nah, ini nih aplikasi yang pertama. Boleh tolong tulis di kolom chat dulu Bapak Ibu?
saya mau mengajak Bapak Ibu untuk tolong kasih tahu saya, tolong beritahukan kepada saya, fitur Word ini apakah Bapak Ibu pernah tahu, apakah Bapak Ibu pernah kenal, apakah Bapak Ibu pernah menggunakannya, dan kalau pernah, untuk apa? Ya, boleh tulis di kolom chat, kalau pernah menggunakan Word ini, Bapak Ibu biasanya gunakan Word untuk apa? Boleh ditulis ya. Word ini hanya salah satu dari sekian banyak aplikasi yang disediakan oleh Microsoft. Dan saya yakin Bapak Ibu pernah menggunakannya. Oke. Yuk, selain Word ada lagi nggak ya? Ya ada lah pasti ya. Tapi kita mau eksplorasi satu-satu. Kita mulai dari Word dulu. Menggunakan untuk penulisan laporan dan karya tulis ilmiah. Terima kasih Pak Dede, betul. Jadi sudah sering sekali ya untuk menulis laporan, jadi pasti sudah ekspor nih ya Word-nya. Nanti tinggal ikutan Office Specialist Pak. Oke, adakah lainnya selain untuk penulisan laporan? Saya hitung 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Selain untuk laporan, Word juga dapat digunakan untuk membuat flyer, Bapak Ibu. Ya, betul, pembuatan modul. Terima kasih, Bu Yolan. Bisa membuat modul, bisa membuat flyer, bisa membuat brosur, bisa membuat surat, atau newspaper, atau newsletter. Banyak sekali fitur-fiturnya ketika kita nanti explore. Tapi ada satu yang penting, ketika kita juga bisa menilai hasil kerja siswa melalui Word. Jadi tadi yang tadi Pak Dede sampaikan, penulisan laporan, disampaikan kepada Bapak Ibu Guru, nanti diberikan feedback-nya. Gitu ya. Jadi Word ini adalah salah satu sarana pembelajaran. Baik, terima kasih. Kita akan explore sarana pembelajaran berikutnya. Nah, yang ini nih. Rasanya Bapak Ibu juga pasti pernah menggunakannya. Boleh tolong diberitahukan kepada kita semua? Fitur Excel itu, aplikasi Excel itu untuk apa ya? Excel, warnanya hijau, banyak kotak-kotak. Biasanya Bapak Ibu pakai Excel untuk apa nih? Kalau kotak-kotak tabel ini biasa berhubungan dengan angka ya Bapak Ibu ya? Pembuatan laporan keuangan, oke terima kasih Boyolan. Mengolah dan menghitung membuat grafik, terima kasih Pak Dede. Betul, bisa membuat laporan keuangan, mengolah data, mengolah nilai, membuat grafik. Ada lagi kah? Saya hitung 5 ya, 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Mengolah data yang disampaikan tadi oleh Pak Dede bisa dieksplor lebih jauh ya Bapak Ibu. Diolahnya bisa sortir dari kecil ke besar, besar ke kecil, kemudian bisa difilter juga, kita hanya perlu nilai sekian atau kita hanya perlu siswa A atau B, kemudian kita juga bisa menyajikan grafik dan menganalisanya. Sip, berarti Bapak Ibu pernah menggunakan Excel dan jangan lupa maksimalkan juga Excel untuk fitur pembelajaran di sekolah. Kita lanjut, yang ketiga, PowerPoint. Baik, silakan tolong dituliskan kembali. Apa sih kegunaannya Microsoft PowerPoint dalam pembelajaran Bapak Ibu terutama? Membuat poster, ya good. Terima kasih, presentasi, betul tentu saja ya. Yang sekarang saya gunakan pun presentasi dari Microsoft PowerPoint. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, kalau dieksplor lebih jauh, di PowerPoint ini banyak fitur, contohnya untuk presenter coach, kemudian juga bisa rekam, dan bisa membantu anak-anak yang ABK Bapak Ibu. Ya, nanti ada sesi khusus kalau kita mau explore PowerPoint. Ya. Berikutnya, form. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari Microsoft yang berupa formulir gitu ya. Di sini kita dapat membuat polling, membuat quiz, atau membuat penilaian. Bisa dieksplor sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu untuk penilaian. Yang berikutnya ada OneNote.
OneNote ini adalah satu catatan di mana kita bisa menyajikan data, bisa menyajikan grafik, ataupun jadwal, ataupun worksheet, dan bisa diakses bersama dari anak-anak di kelas. Berikutnya ada Flipgrid dan Stream. Kedua aplikasi ini adalah untuk video. Untuk Flipgrid ini bisa digunakan untuk melihat respon siswa langsung, jadi anaknya nanti merekam responnya bagaimana, menanggapinya bagaimana, dan nanti Bapak Ibu guru langsung terima. Kemudian Stream ini juga sama untuk menyajikan video, namun bisa dikombinasikan atau diinteraksikan dengan Microsoft Form. Jadi di tengah-tengah video itu bisa stop, bisa di menit kedua nanti ada pertanyaan. Ada berapakah gajah yang terlihat misalnya gitu ya. Nanti bisa dijawab tuh formnya. Nanti kita bisa lanjut lagi. Jadi ini salah satu keunggulannya Microsoft Stream ya. Yang berikutnya ada MakeCode dengan Minecraft. Kedua sarana ini adalah sarana bisa bermain sambil belajar. Nah, ini anak-anak senang banget ya kalau bisa belajar yang menyenangkan, kalau bisa sambil bermain, pasti tidak akan menjadi beban untuk anak-anak dan harapannya mereka dapat menguasai materi yang kita sampaikan dengan baik, bukan yang dihafal mainannya ya, tapi dari tujuan pembelajarannya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu harus menempatkan sarana yang tepat. Jangan sampai nanti anak-anaknya juga fokus ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Refleksi siswa dengan guru. Fokus refleksi siswa dan guru adalah untuk meninjau dan memperhatikan proses pembelajaran yang dilalui siswa, perjuangan siswa, dan jadwal kerja siswa. Nanti biasanya refleksi ini kita sediakannya di kegiatan penutup ya Bapak Ibu ya, bukan di kegiatan inti ya. Iya, jadi kalau di kegiatan intinya ada Minecraft, nah jangan lupa nanti ditanya pada saat refleksi, apa yang mereka pelajari dari Minecraft gitu ya. Bagaimana karakternya, apakah karakternya pantang menyerah, apakah karakternya bertanggung jawab, dan lain-lain. Ya, di sini ada beberapa contoh pertanyaan yang dapat membantu Bapak Ibu untuk mengajak siswa untuk refleksi. Yang pertama, apa tantangan bagi Anda selama pembelajaran ini? Yang tadi saya sampaikan ya, sama ya. Kemudian, dengan cara apa Anda merasa sejalan dengan pekerjaan Anda? Bagaimana cara Anda melakukan cara yang berbeda? Apa yang ingin Anda pelajari selanjutnya? Nah, ini untuk menambah curiosity. Anak itu pengen tahu apa ya? Dan mungkin bisa menjadi acuan untuk pembelajaran pertemuan berikutnya. Anaknya mau belajar apa? Kita akan sediakan di pembelajaran yang berikutnya. Ya, jadi refleksi ini penting Bapak Ibu untuk umpan balik bukan hanya kepada siswa, bukan hanya kepada grup kelasnya, tapi juga kepada kita, Bapak Ibu guru, untuk menentukan langkah berikutnya apa. Karena bukan tidak mungkin media pembelajaran yang kita gunakan pada saat pembelajaran sebelumnya itu nggak cocok buat anak. Dan ketika tidak cocok, mari terima refleksinya dan mari kita pilih sarana berikutnya yang lebih tepat. Di sini tertera beberapa sarana untuk memberikan konten belajar di blended learning yang sudah disediakan oleh Microsoft. Yang pertama, PowerPoint Live and Presenter View, kemudian Microsoft Stream, how to create video and screen capture, add audio to content, OneNote class notebook, record videos with Flipgrid, Microsoft Teams video meetings, webinar in Microsoft Teams seperti yang sekarang kita lakukan, accessibility in Microsoft Tools. Ya, ini baru sebagian ya Bapak Ibu ya, ini belum semuanya, terus terang ini belum semuanya. Dan sesuai dengan kebutuhan kita semua, biasanya ketika kita mengajar di kelas,
tidak semua anak itu memiliki daya tangkap yang sama. Tidak semua siswa itu memiliki kelengkapan tubuh atau memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan yang normal. Terkadang kita menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini Microsoft Teams memiliki beberapa tools, saya akan sajikan, yang dapat membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ada beragam kebutuhan, ya, dari learning, visual, hearing, mobility, neurodiversity, dan mental health. Ketika anak-anak kita memiliki keunikan, bukan berarti mereka tidak memperoleh hak untuk belajar. Dan di sini Microsoft menyediakan tools yang bisa membantu rekan-rekan ABK ini mendapatkan haknya untuk belajar secara utuh, sama haknya dengan anak-anak yang normal lainnya. Kita akan eksplor satu-satu mulai dari learning ya Bapak Ibu. Ketika anak kita mungkin menderita disleksia, disgrafia, atau diskalkulia, Microsoft menyediakan beberapa sarana, seperti Immersive Reader, yang dapat membacakan teks yang tertera. Jadi kalau saya mengarahkan kursor ke sini, tiba-tiba nanti PC-nya itu bisa mengeluarkan audio. Siswa mendengarkan teks gitu ya. Itu kan bisa membantu anak-anak yang kurang mampu untuk membaca. Math Assistant. Ini untuk bantu anak-anak yang diskalkulia. Karena akan menyelesaikan masalah matematika. Tapi tolong jangan disalahgunakan ya Bapak Ibu, tentunya kita harus berhikmat juga, harus cerdas, harus cerdik, menempatkan sarana yang tepat untuk siswa yang tepat. Untuk writing efisiensi, disediakan tools dictate, editor, dan prediksi kata. Ini untuk membantu anak-anak yang kemampuan menulisnya kurang baik. Untuk anak-anak yang berkebutuhan di bidang visual, diberikan sarana Learning Tools and Immersive Reader, kemudian ada Ease of Access Center, ada juga Seeing AI, nah ini keren banget Bapak Ibu, dapat mengubah dunia visual menjadi pengalaman yang dapat didengar, jadi kita tinggal mengarahkan gadget kita ke arah objek, misalnya ke arah sepatu, misalnya, nanti akan ada informasi, benda ini digunakan untuk alas kaki berwarna hitam, misalnya gitu. Jadi yang tidak dapat melihat tuh dapat membayangkan, oh ini dipakainya di kaki, warnanya hitam, meskipun dia nggak ngerti warna hitam itu seperti apa, tapi kan ada kemungkinan bahwa menderita kelainan visual ini sejak dewasa gitu ya, karena kecelakaan mungkin, sehingga sudah dapat membayangkan warna itu seperti apa. Yang berikutnya, Office Lens. Office Lens ini adalah cara terbaik bagi siswa untuk mendigitalkan materi secara mandiri. Jadi kita bisa foto whiteboard, foto capture informasi, dan uniknya ini dapat langsung diedit. Nah, sementara kalau kita foto dengan kamera handphone biasa kan nggak bisa diedit ya Bapak Ibu ya, langsung jadi picture. Kalau Office Lens kita bisa edit, kita bisa tambahkan catatan notes-nya kita, misalnya tadi Bapak Ibu gurunya menjelaskan tentang apa nih, tentang segitiga, oh berarti oke, ada rumusnya apa, nah kita bisa tambahkan di sana. Kemudian ada juga fitur tools narator. Kita akan lanjut, tools untuk anak-anak yang berkebutuhan di bidang pendengaran. Tools yang dapat digunakan adalah Ease of Access Center, dapat mengubah audio supaya lebih sesuai. Kemudian Presentation Translator, dapat otomatis membuat subtitle Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi kalau Bapak Ibu gurunya ngomong berbahasa asing, dapat diterjemahkan ke bahasa yang lebih mudah kita pahami. Microsoft Translator ini juga sama, kurang lebih ya. Add caption for videos.
ketika kita membuat presentasi di PowerPoint atau Sway itu salah satu aplikasi juga Microsoft Sway, maka kita dapat menambahkan teks agar para penderita kelainan pendengaran ini tetap dapat membaca apa maksud kita ketika kita menyajikan PowerPoint tersebut. Yang berikutnya Microsoft Stream memungkinkan kita membuat teks dan transkrip secara otomatis untuk video. Jadi yang nggak bisa dengar tetap bisa membaca video di stream itu tentang apa. Berikutnya tentang kebutuhan mobility. Ease of Access Center, ada dictation, ada keyboard only, ada on-screen keyboard, dan eye control. Eye control ini, jadi kita nggak usah nulis, nggak usah pegang apa-apa, Bapak Ibu cukup kedip-kedip, cukup melotot-melotot gitu ya. Tapi ini harus dilatih, karena kalau nggak biasa nanti bisa salah pilih gitu ya. Jadi kalau akan menggunakan eye control ini bisa dilatih mandiri ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya berkebutuhan di bidang neurodiversity. Ada focus assist, ada reading view, ada juga learning tools in the Edge browser, kemudian word prediction, dan to do. Dengan harapan dapat membantu anak-anak kita belajar lebih baik. Itu tadi tools dalam Microsoft yang disediakan, bukan hanya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi tentunya kita juga yang normal ya Bapak Ibu ya. Satu lagi, mental health dapat dibantu dengan focus assist, reading view, OneNote, and Outlook, karena mereka dapat mengelola tugas mereka dengan baik, dan mindful night. Ini Minecraft nih, supaya anak-anak nggak cemas, nggak stres, diajak bermain, supaya anak-anak lebih fokus terhadap pembelajarannya melalui permainan. Harapannya ketika Bapak Ibu Guru memberikan tools-tools yang sesuai, Bapak Ibu Guru dapat membangun engagement dan interaktivitas dengan anak. Terlampir beberapa fitur di Microsoft yang dapat kita maksimalkan, yaitu breakout room, kemudian record, whiteboard, Flipgrid, conversation di tim chat seperti yang tadi saya lakukan ya Bapak Ibu ketika saya meminta responnya Bapak Ibu. Ada juga community di Teams, ada juga Forms, Microsoft Forms, ada kelompok kecil di channel Teams, Minecraft, Azure, dan kita bisa cek student engagement di Insight. Insight itu salah satu option di Microsoft Teams. Ya, nanti kita bisa explore ya Bapak Ibu. Kita akan simak bersama tayangan dari Microsoft tentang engagement. Microsoft Tools offer students a variety of ways to engage and interact with course material and classmates in a blended learning course. Creative video responses to topics or posed questions. Automatic transcription and closed captioning make these videos accessible. Educators engage students with a Microsoft Forms survey during a live Teams meeting or asynchronous Teams chat. The conversation feature in Microsoft Teams chat presents a space for asynchronous class discussion and collaboration. Students interact with Microsoft Stream videos by completing embedded quiz, survey, or poll questions. For even more engagement, learning can be linked to a multitude of additional educators inside a class by adding Insights in Microsoft Teams helps educators by providing them with analytics of student engagement in a course that helps support student success. Using a range of Microsoft tools, students are active participants in a blended learning course. Ya, itu tadi beberapa contoh
how to engage anak-anak kita melalui beberapa tools yang sudah disediakan oleh Microsoft. Kita akan lanjut ke bagian ketiga, Bapak Ibu, tentang resource and tools that will help us to blended learning to manage our school. Ya, dengan adanya jarak ya Bapak Ibu, jarak di antara Bapak Ibu dengan anak, atau mungkin di antara Bapak Ibu guru dan dosen sendiri, tentunya di awal merasa kesulitan. Ya, bagaimana kita harus menyerahkan dokumen, bagaimana kita harus melaporkan kegiatan, bagaimana kita harus membuat penilaian, dan lain-lain. Ketika mengirimkan hard copy dengan ekspedisi misalnya, itu membutuhkan waktu Bapak Ibu. Dan bisa jadi waktunya lebih dari 2 jam. Ya, karena ada keterbatasan juga. Dengan adanya beberapa fitur di Microsoft, kita dapat mengelola berkas secara digital. Kita dapat mengakses dokumen dengan cepat. Dan dari mana saja. Jadi kalau ada instruksi untuk WFH, untuk work from home, tidak membatasi kinerja Bapak Ibu untuk tetap dapat mengerjakan tugas kantor. Tidak membatasi kinerja kita dan semangat kita untuk dapat melakukan penilaian. Karena semuanya dapat diakses dengan cepat, real time. Tentunya kembali ya kepada jaringan masing-masing ya. Nanti kalau nge-lag, kalau mati lampu, aduh wifi-nya mati. Ya udah deh ya. Tapi kita sedang bicara kasusnya normal ya Bapak Ibu ya. Kalau normal, kalau tidak ada gangguan, ya kita dapat mengaksesnya saat itu juga. Nah, dengan kemudahan ini, kita dapat melakukan berbagai kolaborasi, sinkronisasi, dan juga diskusinya online, mungkin lewat chat di saat yang sama, sehingga harapannya dapat dikelola dengan baik. Tidak menghambat program yang sudah direncanakan dari awal. Nah, dalam mengelola berkas ini tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, bahwa akses terhadap anggota ini harus diperhatikan. Tidak semua bisa memberikan editing. Mungkin hanya beberapa orang saja yang diberikan izin untuk edit dokumen. Sedangkan sebagian lainnya cukup dengan akses view, misalnya hanya melihat, dan mereka boleh menuliskan komentar atau tanggapannya melalui kolom conversation. Untuk membagikan dokumen pun bisa melalui link atau email, sehingga bisa diketahui oleh orang-orang yang kita tuju dengan tepat. Tadi disampaikan ada satu ini ya, kalau ini Bapak Ibu udah tahu ya, ini tentang Microsoft Teams yang sekarang kita gunakan. Ada satu simbol S ini SharePoint. Nah, ketika kita membagikan file atau dokumen di SharePoint, maka kita bisa bekerja dengan file tersebut dimanapun kita berada. Yang kedua, kita bisa berbagi file tersebut dengan rekan-rekan di dalam ataupun di luar organisasi kita. Tergantung nanti akses yang kita olah ya, yang kita kelola, maunya bagaimana aksesnya. Yang ketiga, kita bisa bersama-sama menemukan, kita bisa sama-sama menuliskan, dan juga bisa sama-sama memperbarui file tersebut sesuai dengan kebutuhan. Jadi, bayangkan betapa efektifnya ya. Tidak perlu bertemu, tidak perlu rapat khusus. Pada saat jam 11, yuk jam 11 kita langsung ya, kita akan sama-sama mengedit laporan tentang kegiatan apa nih, akreditasi misalnya gitu ya. Ya, itu bisa langsung beberapa rekan yang memang diberikan akses,
akan bisa langsung edit, kemudian menerima laporan atau menerima tanggapan dari teman-teman yang lainnya, atau mungkin ada beberapa kesulitan yang harus dipecahkan bersama, dan itu semua dapat dikelola melalui SharePoint. Namun, ketika kita menggabungkan Teams dan SharePoint, otomatis ada benefitnya. Ya, dengan SharePoint saja tadi kita sudah menyimak ada banyak hal yang bisa kita petik, terutama dalam efisiensi waktu ya Bapak Ibu. Nah, ketika share ini digabungkan dengan Teams, maka kita cukup mengaksesnya melalui Microsoft Teams saja. Kita langsung bisa berbagi dokumen, dan kita bisa langsung mengatur akses kepemilikannya, dan fitur checkout-nya juga lewat Teams. Jadi kalau menggunakan Teams, ini langsung dapat dua benefit, Teams-nya dengan SharePoint-nya. Kalau menggunakan SharePoint, hanya SharePoint-nya saja. Nah, terus Teams-nya buat apa, Bu? Nggak ngerti. Sekarang kita mau explore ya. Apa sih Microsoft Teams? Di Teams, Microsoft Teams, itu ada 4 tipe. Ada tipe kelas, ada tipe PLC, ada tipe staff members, dan ada tipe anyone. Tentunya, ke semua tipe ini harus disesuaikan dengan grup yang akan Bapak Ibu buat. Harapannya, dengan adanya Teams ini dapat menghemat waktu Bapak Ibu dan memanage dengan lebih efektif. Tujuan utamanya adalah kolaborasi Bapak Ibu. Kita sebagai makhluk sosial tentunya tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi dengan rekan-rekan kita. Dan ketika tatap muka ini dibatasi, kita tetap dapat menggunakan fasilitas di dunia tatap maya untuk berkolaborasi melalui Microsoft Teams. Tapi, mari kita simak bersama kebutuhan atau deskripsi dari masing-masing tipe ini agar Bapak Ibu dapat membuat tim yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita akan mulai dengan deskripsi. Pada tipe kelas, pengajar dan siswa berkolaborasi dalam proyek kelompok, tugas, dan lainnya. PLC itu singkatan dari Professional Learning Community. Bapak Ibu pendidik dapat berkolaborasi dalam komunitas pembelajaran profesional. Contohnya, departemen akademik, kelompok kelas, atau kelompok yang mengerjakan tujuan bersama. Jadi di sini komunitasnya khusus ya Bapak Ibu. Komunitas Mari Belajar, nah itu PLC. Komunitas Bapak Ibu Guru yang Smart, nah itu PLC. Ya, jadi komunitasnya sudah khusus akan membicarakan satu topik yang sama. Untuk staf, pemimpin staf dan anggota staf berkolaborasi dalam administrasi dan pengembangan sekolah. Nah, ini cocok untuk Bapak Ibu guru dengan rekan-rekan ya. Jadi kalau di sini ada pemimpin sekolah, ini cocok nih Bapak Ibu untuk kolaborasi dengan rekan-rekan kerja. Other, siswa dan staf sekolah berkolaborasi dalam kelompok minat dan klub. Apa nih contohnya? Misalnya, minatnya di bidang menggambar. Nah, bisa nanti di sini membuat klub gambar. Atau minatnya di bidang online shop. Bentar lagi 12.12 ya, Ibu-ibu. Flash sale. Jadi boleh nggak ketemuan di sini? Boleh. Nanti judulnya apa? Judulnya misalnya shopping gitu ya, atau apalah. Jadi ini untuk hal-hal yang bersifat non-akademis biasanya, dan digunakan untuk rekan-rekan yang punya minat yang sama. Tentang status kepemilikan dan anggota tim. Pada tipe kelas, pemilik tim adalah guru. Jadi yang dapat menambahkan siswanya ke kelasnya adalah gurunya. Siswanya nggak bisa menambahkan gurunya, harus gurunya yang menambahkan siswanya. Ya, jadi kita harus mengenal, nanti kita akan mengajar siapa saja,
baru kita undang emailnya mereka ke kelasnya kita. Untuk PLC, pendidik membentuk tim dan pendidik lainnya bergabung dengan tim. Karena ini bersifat profesional, Bapak Ibu, dianggap bahwa kita semua orang dewasa yang punya tujuan yang sama ya. Jadi kita semua posisinya setara. Berikutnya, staf. Pemimpin staf adalah pemilik tim dan menambahkan anggota staf sebagai anggota tim. Jadi kurang lebih sama seperti kelas, tapi karena ini untuk lembaga ya, jadi yang berwenang untuk membuat staf tim ini adalah pemimpinnya. Other, kombinasi siswa dan staf dapat membentuk tim dan menambah anggota. Karena ini hanya untuk kesamaan hobi mungkin Bapak Ibu, jadi lebih fleksibel untuk menambahkan anggotanya. Untuk izin akses, di kelas, di tipe kelas, guru memoderasi percakapan siswa dan siapa yang dapat memposting di mana. Siswa hanya memiliki izin menulis di daerah-daerah tertentu. Ya, terkadang untuk membentuk satu kebiasaan yang baik, karakter yang baik dalam menjunjung etika di dunia digital ini ya Bapak Ibu, ada satu pembiasaan yang harus kita terapkan kepada peserta didik. Dan salah satunya mereka harus tahu bagaimana cara memposting, bagaimana cara menuliskan postingan, agar sesuai dengan etika yang ada. Oleh karena itu, di tipe kelas, Bapak Ibu guru yang harus mengatur izin menulisnya di mana, dan siapa saja yang dapat posting. Untuk PLC, semua pendidik dapat berbagi izin untuk akses baca tulis yang sama. Untuk tipe staff, pemimpin staf dapat mengontrol pengaturan posting. Anggota staf hanya memiliki izin menulis di daerah tertentu atau dibuka untuk semuanya, tergantung dari pengaturan yang akan dilakukan oleh pemimpin tersebut. Other, anggota tim berbagi izin yang sama, kecuali pemilik tim mengubah pengaturan. Jadi yang dapat mengubah pengaturan itu adalah pemilik timnya saja. Pemilik tim itu adalah orang yang pertama kali membuat tim itu, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau yang pertamanya adalah saya, berarti saya yang berhak untuk mengubah aturannya. Oke. Yang berikutnya, untuk fitur. Nah, ini ada banyak fitur. Saya tidak akan bacakan ya Bapak Ibu, banyak sekali. Tapi prinsipnya, di semuanya itu ada OneNote, ada buku catatannya nih. Buku catatan ini dapat diakses oleh semua anggotanya. Jadi kalau ada apa misalnya risalah rapat, nah itu dapat diakses oleh semua staf, dapat diakses oleh semua PLC agar diketahui bersama catatannya. Untuk percakapan, conversation itu ada. Nah, fitur tugas beberapa Teams itu menyampaikannya dalam bentuk assignment ya, tulisannya itu istilahnya assignment. Ini hanya muncul di tipe kelas. Sedangkan di tipe staff, PLC, dan other itu nggak muncul tipe assignment-nya. Fiturnya hanya untuk guru dan siswa saja. Di sini kita bisa melakukan panggilan video dan audio. Obrolan jika diaktifkan itu yang conversation tadi. Dapat menyematkan tab baru dengan dokumen atau situs sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dilihat dari tujuannya, untuk tipe kelas, kita dapat menetapkan, melacak, dan meninjau pekerjaan siswa. Melalui apa? Melalui fitur assignment yang tadi. Ya, sudah bisa dilihat anak itu apakah sudah mengerjakan, apakah perlu diberikan feedback, apakah sudah bisa diterima, apakah harus dikembalikan untuk direvisi. Itu Bapak Ibu bisa kelola pekerjaannya supaya anak-anak bisa melihat hasil kerja mereka itu sudah sampai mana. Sudah sampai mana maksudnya mencapai tujuan atau belum. Secara analisa kita sebagai Bapak Ibu guru pun bisa melihat apakah yang kita tuju ini sudah tercapai atau belum. Kemudian tujuan yang kedua di tipe kelas, dapat berkolaborasi dan berkomunikasi di dalam kelas.
membuat pengumuman, mengelola kuis dan polling melalui Microsoft Form, bekerja dalam kelompok siswa, bagikan dan atur konten yang kaya, undang pakar virtual ke dalam kelas. Jadi karena kelasnya adalah kelas virtual, tentunya pakarnya pun datangnya secara virtual ya Bapak Ibu ya. Ya, yang berikutnya, tujuan untuk tipe PLC. Dapat berkolaborasi dalam komunitas pembelajaran profesional, tentunya ya, sesama profesional. Berikutnya, menyampaikan atau membuat pengumuman, membagikan pekerjaan ini bukan berarti tugas ya Bapak Ibu ya, tapi mungkin satu challenge untuk para pendidik gitu ya. Kita harus blended learning nih, kita harus ngapain sekarang misalnya gitu. Terus kita juga dapat mengatur pertemuan virtual atau tatap muka dalam kalender. Kita dapat bekerja dalam kelompok yang lebih kecil, dan kita dapat membagikan konten. Konten di sini macam-macam, bisa yang berhubungan dengan kegiatan profesional Bapak Ibu, atau mungkin ada materi baru yang perlu dikaji bersama. Tujuan dari tipe staff. Bapak Ibu Kepala dapat mengawasi pengembangan profesional, staff, dan tujuan administratif dari staf Bapak Ibu. Dapat menyampaikan atau membuat pengumuman, dapat membagikan konten dan laporan, bekerja dalam kelompok yang lebih kecil, mengatur pertemuan virtual atau tatap muka. Sama seperti tadi ya, dapat menggunakan Teams ini untuk pertemuan. Other, tujuannya adalah berkolaborasi dan berkomunikasi dengan anggota tim yang memiliki minat sama. Membuat pengumuman, membagikan konten, mengatur pertemuan virtual atau tatap muka, dan bekerja dalam kelompok yang lebih kecil. Ya, dari tujuan di sini kita dapat lihat ya Bapak Ibu, bukan hampir, semuanya itu ada tentang berkolaborasi, berkomunikasi. Di sini juga ada bekerja dalam kelompok kecil. Di sini juga ada bekerja dalam kelompok kecil. Di sini juga ada. Jadi Teams ini memungkinkan kita semua, antara guru dan siswa, antara Bapak Ibu guru, antara rekan-rekan yang mempunyai minat sama, atau profesional di bidangnya, dengan Teams, kita dapat bekerja sama. Dengan Teams, kita dapat berkolaborasi. Dan juga kita tetap dapat mengontrol perkembangannya sudah sampai mana. Sekarang Bapak Ibu tinggal pilih ya, mau yang mana yang akan digunakan untuk membantu kegiatan Bapak Ibu. Apa saja yang bisa dilakukan dengan tim staff? Bapak Ibu dapat mengembangkan tim, Bapak Ibu dapat berkolaborasi untuk melanjutkan rencana tim atau pengembangannya, Bapak Ibu dapat memfasilitasi diskusi lintas divisi atau bagian, divisi kurikulum, divisi kesiswaan misalnya gitu ya, itu dapat Bapak Ibu fasilitasi, dan mengembangkan tim yang terhubung dengan berbagai perangkat. Ya, karena Microsoft ini sangat luas, Bapak Ibu, jadi kita dapat kembangkan sesuai dengan kebutuhan tim. Dan yang memudahkan kita semua adalah Microsoft Teams ini dapat digunakan di perangkat apapun, Bapak Ibu. Kalau mau download di desktop, bisa. Mau menggunakan seluler, bisa. Atau nggak mau download hanya di webnya saja, bisa. Karena kemudahan akses ini, ya sekarang tidak ada alasan untuk siswa kita ataupun rekan guru, tidak ada alasan untuk menolak ketika diajak bekerja sama. Karena dimanapun bisa, dengan catatan jaringannya lancar ya Bapak Ibu ya. Koneksitas internetnya tidak terganggu, sehingga semua kerjasama, semua kolaborasi bisa dilakukan di perangkat apapun dan dimanapun. Tidak terbatas hanya di kantor saja. Mari kita simak bersama cara membuat dan bergabung di Microsoft Teams. Teams. To create a team,
select the Join or Create a Team button at the top right corner of the Teams app. Select Create a New Team, and then choose the type of team you want to create. In this demonstration, I'm creating a staff team. You will then name the team and select Next. You will then enter the name of the students or teachers who you want to add to your team. When the team members are added, I can immediately designate whether one or more of the members should be owners of the team. Once your team is created, members can also join a team with a code. To generate the code, select the ellipses by the team name and choose Manage Team. Then select Settings and scroll down and select the Team Code section. Choose Generate. You can either copy the code that is generated, or you can display the code on your projector for everyone to see by selecting full screen. Ya, itu tadi cara membuat dan bergabung ke Teams. Semudah itu Bapak Ibu, asal kita tepat memilih tipe yang tepat. Ya, sesuaikan dengan kebutuhannya Bapak Ibu, apakah untuk kelas atau rekan-rekan kerja. Di tim sendiri ada beberapa peran, yaitu owner. Owner ini kita yang dapat memilih, menambah, menghapus anggota, atau mengubah pengaturan tim, dan beberapa kegiatan administratif. Owner ini adalah orang yang pertama kali membuat Teams-nya Bapak Ibu. Jadi boleh dibilang kalau kita membuat Teams Classroom kita, gurunya ya kita gurunya dapat mengubah anggotanya siapa saja. Misalnya, oh di kelas saya ada 30 siswa, oke saya tambah. Ternyata salah, harusnya 29, ya keluarin lagi 1 gitu ya. Nah itu Bapak Ibu yang punya hak sebagai owner. Members, biasanya member dapat berdiskusi dengan anggota lain di tim, tetapi tidak memiliki hak seperti owner. Artinya, member tidak dapat menambah anggota, tidak dapat menghapus anggota, tidak dapat mengatur settingnya, dan lain-lain. Ada beberapa keterbatasan sebagai member. Yang berikutnya guest. Tamu adalah orang-orang dari luar organisasi Anda yang diundang oleh pemilik tim, seperti mitra atau konsultan, untuk bergabung dengan tim. Tamu memiliki kemampuan yang lebih sedikit daripada anggota. Ya, betul. Jadi, kalau anggota sudah pasti ya, kita ada di satu komunitas yang sama. Tapi terkadang, seperti yang tadi disampaikan, mungkin kita perlu tamu virtual tentunya ya. Ya, Bapak X diundang gabung nih di hari Selasa misalnya. Untuk apa? Untuk berbagi pengalaman. Nah, nanti ketika Bapak X itu bergabung, kemungkinan besar kalau ketika beliau bergabung di kelas, hanya untuk menyampaikan materi saja. Tidak perlu melakukan penilaian, tidak perlu mengerjakan tugas, tidak perlu melakukan hal-hal yang lainnya, betul? Ya, jadi pastinya haknya akan dibatasi. Sebatas pertemuan tersebut saja. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya ya, dikembalikan kepada owner. Seberapa besarkah, seberapa luaskah owner ini akan membuka jangkauan, akan membuka akses, itu ada di tangannya owner. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi owner, hati-hati untuk mengatur aksesnya dan anggota-anggotanya. Ya, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu sedikit cuplikan dari salah satu Microsoft Teams. Ini adalah nama kelasnya ya, kelasnya MP008. Ini bisa diganti nggak Bu? Bisa banget. Nanti dapat Bapak Ibu sesuaikan dengan kelas masing-masing tentunya ya. Kelas saya kelas apa? Kelas IPA. Ini bisa diganti. Yang pasti, di sini ada salah satu tab yang judulnya Files. Ketika files ini diakses, maka semua isi ini terhubung dengan SharePoint. Ketika sudah terhubung dengan SharePoint, maka rekan-rekan atau siswa yang diizinkan akses, mereka dapat melihat atau memberikan komentar atau mengedit file kita. Jadi hati-hati ketika Bapak Ibu upload file dan terhubung di SharePoint, perhatikan setting aksesnya.
Hal berikutnya dapat kita kelola di tab file ini adalah kita dapat membuat folder baru. Di sini kita sudah lihat ya, ada folder administrasi, ada kelas asinkron, ada rekap. Mungkin Bapak Ibu perlu menambahkan, misalnya folder penilaian, atau folder quiz, atau folder kehadiran. Ya, ini bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Jangan lupa untuk menerapkan hierarki folder yang baik. Hierarki ini dikembalikan kepada Bapak Ibu ya. Nyamannya bagaimana? Misalnya saya nyamannya membuat berdasarkan tanggal. Boleh. Saya nyaman membuat berdasarkan topik pembelajaran. Boleh. Kenapa? Karena pada folder tersebut kita dapat menyisipkan materi kita. Misalnya tadi belajar tentang sejarah Indonesia. Nah, nanti di topik folder tanggal 6 Desember kita sisipkan tuh materi sejarahnya. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa baca kembali. Karena bukan tidak mungkin ketika kita mengajar, ketika terjadi sinkronus, ada beberapa siswa yang terkendala jaringan, ya kan? Atau audionya kurang jelas, sehingga anak itu perlu membaca ulang, dan lain-lain. Jadi, boleh disisipkan dengan file yang berhubungan dengan materi kita. Sinkronisasikan dengan perangkat Anda. Ya, kalau kita punya handphone, kalau kita punya laptop, akan lebih mudah kita kelola file ketika kita sinkronkan akun kita ya. Agar dapat kontrol juga, kita dapat awasi juga siapa-siapa saja yang mengakses data. Kemudian di Teams, kita juga dapat membuat dokumen baru. Dokumen baru dari The Word, dokumen Excel, atau PowerPoint, atau OneNote yang sesuai dengan kebutuhan kelas pada saat itu. Amankan dokumen dengan fitur checkout. Ya, di checkout ini kita dapat itu ya, kontrol akses tadi, dan berbagilah dokumen. Berbagi dokumen, kalau sudah dibagi, ya sudah. Kita tinggal tunggu responnya bagaimana. Oke, itu cara mengelolanya. Untuk praktik ini, Bapak Ibu nanti boleh coba untuk mengelola dokumen berkas digital di organisasi Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu ya, boleh tolong ada fitur raise hand ya, Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Microsoft Teams di perusahaannya, di tempat kerjanya, di tempat mengajarnya, atau di di klubnya, adakah? Boleh raise hand, bolehkah saya diinformasikan siapa yang pernah menggunakannya? Ada fitur raise hand di sana, Bapak Ibu boleh klik raise hand. Oke, terima kasih. Sudah ada beberapa nih yang raise hand nih. Baru 2 ya? Oh, baru 1 ya? Bu Insani ya? Oke, ada lagi yang pernah menggunakannya? Oh, Pak Mansur, terima kasih Pak Mansur. Oke, boleh lower hand dulu. Ada, oh, Bu Nanda. Oke, makasih Bu Nanda. Iya, terima kasih. Boleh di lower hand dulu ya. Saya ada pertanyaan kedua. Terima kasih Bu Arni. Ya, adakah dari Bapak Ibu yang pernah menjadi owner dari Teams yang ada? Boleh raise hand yang menjadi ownernya? Pak Mansur, Bu Arni, Bu Putu, atau Pak Putu ini ya, maaf. Ya, Bu Isnani juga ya. Iya, terima kasih responnya. Berarti Bapak Ibu sudah expert, sudah tahu bagaimana mengeksplor Microsoft Form. Ya, jadi kita akan belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita akan berbagi pengalaman buat rekan-rekan yang hari ini mungkin baru sekarang mengenal Microsoft Teams. Bagaimana kita bisa kelola itu sama-sama dan lainnya boleh nanti dibantu oleh Bapak Ibu ya. Nah, tantangannya Bapak Ibu, tantangan untuk kita semua dalam pembelajaran blended learning ini yang pertama adalah kita harus memilih teknologi yang sesuai dengan pembelajaran di sekolah.
Yang kedua, kita harus memastikan teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa kita untuk bereksplorasi, untuk berinteraksi, dan untuk mempelajari hal yang baru. Yang ketiga, kita harus memastikan teknologi tersebut mendukung inovasi kurikulum. Yang keempat, kita memastikan teknologi tersebut mendukung kemudahan berkomunikasi dan berkolaborasi. Dan yang kelima, kita memastikan teknologi tersebut mendukung proses penilaian. Jangan lupa ada umpan baliknya. Karena terkadang proses penilaian ini dilupakan Bapak Ibu. Dan yang lebih lupa lagi, Bapak Ibu gurunya lupa nggak kasih umpan balik, lupa nggak kasih nilai, lupa nggak ngasih saran, lupa nggak ngasih kalimat-kalimat penguatan, nggak kasih motivasi buat anak-anaknya. Ya, padahal yang penting buat anak-anak adalah perhatian dari Bapak Ibu guru. Ketika mereka sudah mencapai keberhasilan tertentu, ketika mereka sudah mencapai perubahan dari yang sebelumnya, apresiasi kecil dari Bapak Ibu itu membuat satu motivasi yang besar buat anak-anak. Jadi jangan lupa memberikan umpan balik, karena biasanya yang diingat oleh anak itu malah umpan baliknya Bapak Ibu. Materinya mungkin mereka lupa. Hari ini mereka mengerjakan apa ya? Fisika misalnya, hitung, submit. Udah gitu, materinya bisa lupa, rumusnya bisa lupa. Tapi ketika Bapak Ibu memberikan feedback, misalnya, good job. Atau, terima kasih sudah mencoba yang terbaik. Atau, Ananda bisa lebih baik di kesempatan berikutnya. Atau apapun lah, kalimat-kalimat yang membangun, rasanya itu yang akan diingat oleh anak. Ya, kalimat penutup yang saya kutip dari Profesor Seymour Papert, our goal must be to find ways in which children can use technology as a constructive medium to do things that they could not do before, to do things a level of complexity that was not previously accessible to children. Tujuan kita adalah harus menemukan cara di mana anak-anak dapat menggunakan teknologi sebagai media konstruktif untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan sebelumnya. Untuk melakukan hal-hal dengan tingkat kompleksitas yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh anak-anak. Harapannya dengan pertemuan hari ini Bapak Ibu dapat menemukan cara bagaimana mengadaptasi teknologi dengan tepat sebagai salah satu media pembelajaran blended learning yang sekarang ini sedang kita lakukan. Tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk mengajar, tidak mengurangi haknya anak-anak untuk belajar. Namun harapannya kita dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh anak-anak kita. Kiranya materi hari ini yang saya ambil dari beberapa sumber belajar boleh bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sesi berikutnya akan dibuka untuk tanya jawab. Saya kembalikan ke Ibu Ning. Terima kasih Ibu Ning. Ya, terima kasih banyak Ibu Clara. Luar biasa sekali Bapak Ibu insight-nya. Berikan applause semua untuk Ibu Clara. Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan fitur emoticonnya saat ini. Keren sekali Ibu Clara dengan para peserta Bapak Ibu semuanya juga sudah. Terima kasih juga sudah interaktif juga dengan Ibu Clara. Semoga outcome dari kegiatan hari ini dapat berdampak positif juga dengan untuk Bapak Ibu semuanya ya, sehingga dapat meningkatkan inovasi-inovasi pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan teknologi Microsoft, karena memang pada dasarnya Microsoft kalau digali lebih dalam itu memang memiliki beragam macam fitur yang dapat mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan berbagai macam aktivitas baik itu pembelajaran ataupun administratif. Nah, silahkan Bapak Ibu, istilahnya di sini adalah pada dasarnya teknologinya itu sudah ada,
silakan Bapak Ibu bisa mengeksplorasinya lebih dalam lagi. Nah, Bapak Ibu, seperti ini tadi yang istilahnya sebelum kita memasuki sesi tanya jawab ya, karena sepertinya tidak semuanya bisa mengakses fitur percakapan, saya ingin merimain kembali terkait ini ya, 2 aktivitas tambahan ya Bapak Ibu ya. Ibu Clara, saya izin share screen ya Ibu ya. Silakan Bu. Nah, Bapak Ibu sudah tampil ya ini di screen-nya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu diminta untuk melakukan 2 aktivitas tambahan, yakni melakukan redeem code dan pemberian umpan balik kepada kami, sehingga harapannya kami dari hari ke hari dapat terus bertumbuh menjadi menjadi penyedia atau provider pelatihan yang jauh lebih baik daripada hari ini, sehingga nanti apabila kami berjumpa lagi dengan Bapak Ibu dapat hadir lebih baik daripada hari ini begitu. Sehingga harapannya dari kegiatan hari ini kita sama-sama bertumbuh, kami bertumbuh sebagai penyedia pelatihan dan Bapak Ibu bertumbuh sebagai pendidik sehingga bisa terus memperbaiki sistem-sistem pendidikan dan memberikan inovasi-inovasi pembelajaran di dalam kelas dengan melalui pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran ataupun melalui pemanfaatan teknologi untuk menunjang berbagai macam aktivitas administrasi yang mungkin dilakukan di institusi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu istilahnya selain memberikan umpan baliknya kepada kami, Bapak Ibu juga kami minta untuk melakukan redeem code. Ya, ini redeem code-nya mungkin bisa dicatat terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum bisa mengakses fitur percakapan, Bapak Ibu mungkin bisa screenshot terlebih dahulu atau difoto terlebih dahulu. Kemudian nanti saya akan coba pandu begitu ya untuk bagaimana melakukan redeem code-nya begitu. Oke, saya mungkin 3 detik cukup ya Bapak Ibu ya untuk meng-capture ini. 1, 2, 3, oke. Cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya akan langsung tunjukkan bagaimana melakukan proses redeem code-nya ini. Oke, sebentar. Nah, redeem code-nya ini fungsinya apa ya Bapak Ibu ya? Mungkin ada sebagian yang mungkin baru pertama kali mengikuti kegiatan kami ya. Nah, pada dasarnya fungsi dari redeem code ini adalah menunjukkan bukti kehadiran Bapak Ibu dalam mengikuti setiap kali pelatihan yang kami selenggarakan. Dan nantinya juga Bapak Ibu dapat memperoleh sertifikat digital atas keikutsertaan Bapak Ibu di sini. Nah, silakan Bapak Ibu dibuka browsernya masing-masing, kemudian diketikkan di education.microsoft.com seperti ini. Nah, nanti ketika sudah muncul itu, silahkan sign in menggunakan akun Office 365 atau Microsoft account seperti @outlook.com, hotmail.com, live.com, dan sebagainya. Atau istilahnya pokoknya kalau misalkan institusi Bapak Ibu sudah memiliki akun Office 365, maka silahkan bisa menggunakan account dari institusi Bapak Ibu semuanya. Oke, ketika telah berhasil sign in, begitu ya Bapak Ibu bisa langsung pilih menu redeem achievement code ini dan masukkan kode redeemnya ini dan klik redeem. Dan nanti maka di profil Bapak Ibu akan memperoleh ucapan selamat begitu ya. Coba saya praktikkan saja ya, seperti mungkin biar Bapak Ibu bisa melihat visualisasinya seperti apa. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu bisa melihat aktivitas ini adalah bisa di bagian view transcript, nanti maka akan tercatat aktivitas pelatihan yang Bapak Ibu ikuti hari ini. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang istilahnya baru pertama kali juga mengenal tentang portal Microsoft Educator Center ini pada dasarnya adalah sebuah portal sumber daya belajar yang disediakan oleh Microsoft bagi seluruh pendidik di seluruh dunia, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, di mana di sana terdapat berbagai macam kursus yang dapat Bapak Ibu ikuti secara gratis. Untuk bisa mengikutinya, Bapak Ibu bisa memilih dari mulai menu training, kemudian course ataupun learning path. Nah, kalau misalkan di learning path, maka Bapak Ibu akan mempelajari secara lebih terarah begitu ya, sehingga tidak perlu mencari satu kursus per satu begitu. Namun apabila Bapak Ibu hanya ingin mencari kursus satu per satu, maka silahkan mengakses menu courses. Dan di webinar ini dan online event ini pada dasarnya adalah beberapa webinar ataupun online events yang telah diselenggarakan oleh seluruh pendidik di seluruh dunia yang dibagikan di sini. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa mengaksesnya secara langsung begitu. Oke, nah semoga harapannya untuk redeem code-nya sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab.
Nah, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom percakapan yang ada ataupun bisa juga melakukan raise hand dan agar nanti bisa kami notice begitu ya siapa saja yang hendak bertanya. Ini kalau saya lihat sudah ada yang raise hand, ada Bapak Faisal. Nah, silakan Pak Faisal bisa diaktifkan fitur mikrofonnya dan disampaikan pertanyaannya. Cek satu. Suara saya kedengaran? Terdengar Bapak, silakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Ning ya. Bu Clara, sangat menarik sekali bahwa fitur-fitur yang ada di Microsoft ini sangat membantu sekali dalam proses pendidikan. Dan ini sangat baik sekali pada saat kita melakukan proses work from home ya. Ini akan sangat membantu sekali bagi para pendidik untuk memakai fitur-fitur yang ada di dalam tim ini. Terima kasih banyak Bu Clara. Tapi ada satu hal yang saya mau bukan satu hal, mungkin ada beberapa mungkin ya. Pertama kali bahwa Microsoft Team ini apakah ini akan terintegrasi? Kalau saya kan di perguruan tinggi, apakah bisa terintegrasi untuk pelaporan kita ke Direktorat Perguruan Tinggi atau Dikti? Karena semua hal kita pembelajaran sebelum WFH ini, sebelum kita pakai blended atau pakai daring, kita diminta untuk membuat laporan dan laporan itu harus sampai ke Dikti. Apakah nanti bisa hal-hal ini untuk menjadi pelaporan akreditasi atau pelaporan ke Dikti atau pelaporan ke akreditasi, jadi akreditasi bisa meningkat, jadi mengcover karena pendidikan kita tidak terhenti pada saat pandemi gitu kan. Kemudian yang kedua mungkin ini ya Ibu Clara tadi menyebutkan ada satu atau fitur-fitur yang digunakan untuk disable ya, para disable. Tapi para disable ini apakah yakin bahwa mereka memiliki perlengkapan atau staff yang memadai untuk mengikuti program ini? Misalkan di Jakarta oke lah dia bersusah untuk melakukan itu, tapi di luar daerah apakah ada kemampuan, misalkan jaringan kadang bisa di reach, kadang tidak, atau banyak hal yang menjadi kendala gitu kan yang terjadi di sana gitu. Kemudian kalau ini menjadi sebuah hal yang tadi sampai dengan ke pelaporan itu oke, alhamdulillah itu sangat baik sekali dan saya dukung sekali program dari Lenovo dan terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali pertanyaannya dari Pak Faisal sekali. Nah, silakan sekarang mungkin Bapak menanggapi saja atau gimana? Baik, terima kasih Bu Ning. Selamat siang Pak Faisal, salam kenal, salam pendidik. Salam kenal Ibu. Ya, kalau Pak Faisal di pendidikan tinggi, saya masih di pendidikan dasar. Tapi nggak apa-apa ya Pak, kita punya hati yang sama-sama untuk mendidik ya Pak ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, saya mohon info lebih lanjut ya Pak. Terkait dengan pertanyaan nomor 1, apakah terintegrasi laporan ini ke Dikti atau tidak? Saya mau bertanya dulu, sebelumnya laporan Bapak ke Dikti ini berupa apa? Hanya berupa laporan dari kita kumpulkan dengan Word atau Excel yang terkait ya pendidikan pelajaran kita. Kemudian proses tersebut baru kita laporkan ke satu kalau saya di perguruan tinggi satu departemen khusus, kemudian dia laporkan ke Dikti gitu. Dari Word dan laporan kita yang kita buat. Iya, maksud saya laporannya apakah berbentuk misalnya tanggal sekian mengajar apa, jam berapa, apakah begitu Pak? Apakah berupa jadwal ataukah ada penilaiannya juga, ada hal-hal lainnya yang dilampirkan? Enggak, konten bahwa kita melakukan ini dan ini jadi proof evidence bagi mereka gitu.
Oke, kemudian Bapak menyerahkan laporannya menggunakan apa? Kirim email atau bagaimana? Via surat atau email biasanya sih. Baik. Oke, terima kasih ya Pak. Untuk integrasi laporan ini, kalau saya tadi menyimak yang Bapak sampaikan, tadi kan Bapak menggunakan Word ya Pak? Nah, di mana Word ini adalah salah satu fitur di Microsoft. Excel juga salah satu fitur di Microsoft. Jadi tentunya tidak ada kesulitan ketika nanti Bapak akan menggabungkan laporan kegiatan Bapak di Microsoft Teams ke Dikti. Lagi pula dapat dirunut dengan jelas waktunya Pak. Kalau memang memerlukan, di Teams itu ada satu urutan tanggal berapa kita kasih pengumuman, tanggal berapa kita mengajar, tanggal berapa kita meet, tanggal berapa si partisipan ini hadir semua, itu ada semua Pak. Jadi kalau menurut saya, kalau integrasi atau tidaknya saya tidak bisa memastikan ya Pak, mohon maaf. Yang pasti ini bisa memudahkan Bapak untuk menyusun laporan. Itu Pak. Nah terkait dengan format laporannya seperti apa ya, mohon disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Yang pasti datanya bisa diambil dari Microsoft. Itu yang bisa saya sampaikan untuk nomor 1, Pak. Kemudian untuk nomor 2, apakah yakin atau tidak nih disabel memiliki perangkat yang memadai? Ya, ini pertanyaan yang wow gitu ya. Rasanya sih kalau saya boleh jawab, Pak, yang kami sampaikan di sini adalah fitur-fitur atau tools yang disediakan oleh Microsoft. Ya, tapi saya tidak bisa menjamin. Saya tidak bisa menjamin apapun. Jangankan yang disabilitas, yang normal saja, belum tentu semuanya mempunyai perangkat. Belum tentu semuanya terjangkau jaringan. Jadi saya kembalikan ya Bapak Ibu, kami hanya menyampaikan senjata-senjatanya. Nanti kalau Bapak Ibu mau perang sama anak-anak, tinggal dipilih tools yang mana yang tepat. Ya, jadi ini, aduh nggak bisa deh kalau di sana kayaknya anak-anak nggak bisa pakai AI, ya udah cari yang lain. Kita sedang namanya teknologi, selalu explore, selalu coba, tapi kembali saya mohon maaf, saya tidak bisa memberikan jaminan apapun. Karena jangankan yang normal dan disabilitas yang nggak punya perangkat, kita aja punya perangkat Pak, ketika internet ini down, ketika jaringan ini tidak baik, biasanya ada gangguan ya Pak ya. Jadi banyak keterbatasan yang tidak bisa saya jamin Pak, mohon maaf. Ini tuh Pak penjelasan dari saya, bagaimana Pak Faisal? Terima kasih banyak Clara. Baik, terima kasih Pak Faisal, semangat ya Pak. Ya Bu, sama-sama Bu. Buning, saya kembalikan Buning. Baik, terima kasih Bu Clara atas jawabannya. Ya Bapak Faisal, terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin kalau mungkin sedikit menambahkan aja ya Bapak Ibu ya, mungkin terkait tadi misalkan sistem integrasinya gitu. Pada dasarnya tergantung dulu istilahnya sistem yang dimaksud ini seperti apa begitu ya, mungkin sistem diktinya itu seperti apa. Kalau misalkan untuk masalah sharing berkas, laporan segala macamnya, itu prinsipnya juga dimungkinkan menggunakan Microsoft Teams ini, namun mungkin istilahnya di situ memang harus menginvite begitu ya dari istilahnya dari orang diktinya ke dalam Teams tersebut. Namun prinsipnya kalau misalkan diintegrasikan tergantung misalkan yang dimaksud adalah sistemnya, sistem di dikti itu, nah mungkin yang mungkin perlu diidentifikasi sistem yang itu seperti apa begitu. Yeah. Namun pada prinsipnya kalau Microsoft Teams itu bisa diintegrasikan yang sudah berbagai BP3 macam ini yang sudah ditandatangani Kasudin. Itu nanti saya pinjam untuk saya fotokopi. Nah, oke. Nah, pada prinsipnya Microsoft Teams bisa diintegrasikan dengan berbagai macam aplikasi. Misalkan untuk kalau di dunia pendidikan, selain mungkin kalau dikti kan memang untuk aktivitas pelaporan ya. Tapi kalau misalnya di perguruan tinggi biasanya menggunakan Moodle. Nah, itu juga bisa diintegrasikan begitu. Pada prinsipnya Microsoft Teams bisa diintegrasikan dengan berbagai macam
aplikasi-aplikasi pendidikan begitu Pak Faisal. Semoga melengkapi ya atas jawaban yang diberikan oleh Ibu Clara tadi. Oke, kita berlanjut ke ini penanya selanjutnya. Ini ada yang Mas raise hand, Bapak Warsono, silakan Bapak. Ya, Bapak Warsono, apakah masih standby, Bapak? Ya, selamat siang. Ya, selamat siang, Bapak. Silahkan diajukan pertanyaannya, Bapak. Ya, Bu Clara, selamat siang. Saya mau tanya untuk Microsoft Teams itu, ya. Saya memang beberapa kali pakai Microsoft Teams. Kemudian tahun yang lalu saya pernah menggunakan, saya mencoba untuk mendeploy Microsoft 365 di sekolah. Cuman karena lupa password website sekolah, akhirnya itu tidak tuntas itu. Nah, itu masih on Microsoft gitu kan domainnya. Ya, on microsoft.com gitu. Kemudian yang saya tanyakan, apakah kita bisa menggunakan Microsoft Teams ini dengan menggunakan akun Outlook misalnya untuk siswa-siswanya? Apakah itu bisa digunakan secara gratis? Sementara kan kami belum punya akun untuk untuk sekolah ya, akun yang 365 yang untuk sekolah itu yang domainnya sch.id itu bisa nggak untuk misalnya kita menggunakan akun outlook.com itu saja Bu Clara, terima kasih. Bagaimana Bu Ning? Saya langsung jawab Bu Ning. Oke, baik. Terima kasih Pak Warsono, selamat siang, salam kenal. Bersyukur sekali Bapak inisiasinya luar biasa ya, mau membuat website sekolah luar biasa. Mudah-mudahan passwordnya cepat ketemu ya Pak ya. Mudah-mudahan. Kalau nggak ketemu di reset aja Pak, reset password saja. Soalnya itu niatnya kan sudah baik ya Pak untuk berbagi informasi tentang sekolah Bapak. Jadi harapannya Bapak dapat menyelesaikan proyek websitenya secara tuntas dan lancar. Terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, apakah Microsoft Teams dapat digunakan dengan menggunakan Outlook oleh siswa secara gratis atau tidak? Setahu saya, Microsoft itu punya beberapa produk, Pak. Nah, produk di edukasi ini juga ada. Tapi karena saya hari ini terbatas di fitur dan tools, jadi saya mohon dibantu oleh Ibu Ning, karena saya nggak hafal tabelnya, maaf ya Bu Ning, saya nggak sediakan. Ada beberapa tabel untuk edukasi gitu Pak. Mohon dibantu Ibu Ning, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Clara. Ya, Bapak Warsono, saya akan membantu mungkin untuk melengkapi untuk pertanyaan dari Bapak Warsono. Tadi kalau misalkan yang dimaksud Outlook adalah yang @outlook.com ya Bapak ya? Iya. Ya, pada prinsipnya tersedia aplikasi Microsoft Teams ini secara gratis jika menggunakan account tersebut atau istilahnya Microsoft Personal Account begitu ya. Kalau misalkan menggunakan Microsoft Personal Account, pada dasarnya bisa saja menggunakan Microsoft Teams. Hanya saja tidak tersedia fitur layaknya di Office 365, Bapak. Jadi misalkan di Office 365, itu tuh ada istilahnya fiturnya, istilahnya tipe-tipe kelasnya kan ada macam-macam ya, Pak ya. Ada tipe kelas, ada PLC, ada everyone, dan yang lainnya. Ada 4 tipe gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan fitur ini, fitur menggunakan account Microsoft Personal Account, itu maka tipe kelas itu tidak akan tersedia, atau pada prinsipnya hanya tersedia satu tim saja, satu tipe tim saja. Jadi fitur assignment segala macamnya, kelas notebook itu tidak akan tersedia, Bapak. Jadi memang terbatas. Jadi memang Microsoft memang memberikan memberikan fasilitas lebih untuk dunia pendidikan begitu, Bapak. Berarti kalau pakai Outlook itu classroom-nya nggak bisa ya? Kita nggak bisa pakai classroom, hanya untuk telekonferensi aja.
Bisa saja Bapak, hanya saja fiturnya beda. Jadi misalkan kita itu, buat iya. Teams, bisa saja, namun misalnya fitur kelas notebook, kemudian fitur assignment, nah itu maka dia Assignment, tidak akan tersedia gitu. Nah kalau enaknya pakai Office 365, dia semuanya tersedia begitu Bapak. Mungkin nanti bisa di reset dulu passwordnya begitu ya Bapak ya, jadi nanti biar bisa dapat full picture gitu Pak. Gitu. Ya, terjawab ya Bapak Watsana. Terima kasih, Buning. Ya, terjawab. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bapak. Baik, Bapak Ibu, kita berlanjut ke penanya selanjutnya. Ini ada Ibu Isnani Fauzia. Silakan Ibu bisa diaktifkan fitur mikrofonnya. Terima kasih Mbak Ning atas kesempatannya. Ini yang mau saya tanyakan. Tadi kan sempat ini ya, ada apa yang sarana pembelajaran itu make code. Nah itu saya baru pertama kali dengar. Kalau yang Minecraft sih udah beberapa kali ya. Kalau yang make code ini, apakah ada di ini apa menu-menu yang di Office 365 atau itu harus mengakses sendiri tetapi bisa pakai akun Office 365 ya? Di tadi pas tayangan presentasi sarana pembelajaran tadi kan ada macam-macam. Nah itu ada make code itu kayak coding apa ya, sejenis coding atau apa. Nah itu mungkin ada penjelasannya atau besok ada pelatihannya yang lebih mendalam. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Isnani, luar biasa sekali semangatnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih, memberikan aplaus untuk Ibu Isnani, Bapak Ibu. Nah, mungkin silakan Ibu Clara bisa langsung ditanggapi saja atas pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Isnani. Baik, terima kasih Bu Ning. Selamat siang Ibu Isnani, salam kenal. Nih nampaknya Bu Isnani ini semangatnya luar biasa ya. Microsoft Teams sudah bisa, ownernya juga nih Bu Ning, luar biasa nih. Tadi padahal MyCode itu cuma tampilnya di satu slide loh, tapi beliau bisa capture. Ya, terima kasih Bu Isnani sudah menyimak presentasi kami dengan baik. Tentang MyCode ini ya kurang lebih sama dengan Minecraft tentang games ya Bu. Jadi bagaimana menyajikan pembelajaran dalam bentuk permainan. Ya, betul dapat diakses dengan salah satu aplikasinya Microsoft, tapi ada kodenya, jadi ada codingnya, Ibu. Nah, untuk itu, seperti yang tadi Ibu sampaikan, nanti boleh sampaikan ke Ibu Ning dan kawan-kawan untuk diadakan pelatihan khusus MyCode ya, Bu ya. Oke, terima kasih. Sama. Kami tunggu info pelatihannya ya Mbak Ning. Siap Ibu. Nah Ibu, sembari menunggu pelatihan, ini saya kasihkan ini aja ya Bu ya, sementara gitu. Kasihkan informasi terkait kursus yang ada di dalam portal Microsoft Educator Center. Ini ada namanya MyCode gitu, pada fitur istilahnya kursus terkait ini. Nah silakan Ibu nanti bisa langsung explore saja kursusnya di sini. Nanti mungkin bisa langsung search aja di courses gitu. Kemudian nanti masukkan aja keyword MyCode, nanti akan muncul beberapa kursus terkait begitu Ibu ya. Nanti bisa coba dieksplor di sini dulu dan atau mungkin di webnya pada dasarnya ini juga ada nih mycode.microbit.org. Nah, itu nanti bisa dieksplor di sini juga Ibu. Nah, silakan nanti bisa dieksplor begitu untuk bisa memberikan kemampuan critical thinking ya melalui codingnya juga gitu, komputer skillnya juga melalui MyCode ini Ibu. Nah, oke. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan lain begitu bisa silakan diajukan. Terima kasih Mbak Ning, Mbak Clara atas jawabannya yang sangat jelas sekali. Terima kasih kembali Bu Isnani, semangat ya Bu. Ya, terima kasih sama-sama Ibu. Ya, selamat. Ibu Ning maaf, mic-nya tertutup. Oke, terima kasih Bu Clara. Ya, Bapak Ibu, terima kasih.
atas pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan kembali bisa diajukan begitu ya. Karena ini kita pada dasarnya masih ada waktu sekitar 5 menit begitu ya untuk bisa kita manfaatkan dan diskusi bersama dengan Ibu Clara gitu. Kita jarang-jarang nih ketemu dengan Ibu Clara. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan kesempatan yang ada ini gitu dengan Ibu Clara. Oke, silakan Bapak Ibu. Nah, mungkin sembari menunggu Bapak Ibu yang lainnya memikirkan pertanyaan apa yang tepat ya yang saya ajukan begitu. Saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu untuk tidak lupa melakukan redeem code dan pemberian umpan balik kepada kami. Redeem code-nya dapat dilakukan melalui portal education.microsoft.com, sign in dengan menggunakan akun Office 365 ataupun dengan Microsoft Personal Account Bapak Ibu dan masukkan kode ini. Nanti ketika telah berhasil sign in, Bapak Ibu bisa langsung pilih menu profile dan pilih menu redeem achievement code dan masukkan kode yang kami bagikan di sini. Dan kemudian juga karena kami ingin terus bertumbuh dari hari ke hari untuk bisa membantu pendidik-pendidik di Indonesia menggunakan teknologi ya untuk bisa mempermudah berbagai macam aktivitas Bapak Ibu sebagai pendidik begitu. Kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat memberikan umpan baliknya kepada kami melalui go.maribelajar.org/fb-gtp. Sehingga kami harapannya di masa yang akan datang apabila kami berjumpa lagi dengan Bapak Ibu dapat menampilkan konten yang jauh lebih baik daripada hari ini dan begitu juga mungkin bagaimana cara kami menyajikan materinya sehingga dapat terus kami tingkatkan berbagai macam aspek-aspek yang memang perlu kami tingkatkan Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu apabila masih ada pertanyaan, kita masih ada beberapa menit gitu ya. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan disampaikan sehingga kita bisa mungkin biar lebih clear begitu ya terkait materi hari ini yang telah disajikan oleh Ibu Clara ya. Kita sudah mendapatkan berbagai macam insight menarik nih ya Bapak Ibu ya, berbagai macam insight ya begitu dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam begitu ya. Sudah dapat tahu nih begitu ya istilahnya keyword-keywordnya begitu ya. Oke. Nah, oke karena sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Nah, Bapak Ibu mungkin kita tutup kegiatan hari ini dengan foto bersama Bapak Ibu. Jadi kita biar ada kenangan-kenangan begitu ya Bapak Ibu dan mungkin nih biar bisa dibagikan juga nih ke rekan-rekannya kalau saya hari ini habis belajar tentang ini. Ternyata Microsoft itu powerful sekali gitu ya. Nah, mungkin bisa istilahnya bisa men-trigger teman-temannya bisa mempelajari tentang teknologi ini sehingga bisa sama-sama ini melakukan inovasi pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan teknologi Microsoft. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu ya pada hari Kamis nanti kita akan ini ada webinar kembali. Topiknya kurang lebih juga tentang blended learning namun juga akan ditampilkan dengan skenario-skenario yang lain yang jangan sampai dilewatkan begitu ya. Nanti kita membahas lagi bersama terkait blended learning ini begitu. Oke. Kita tunggu Bapak Ibu yang lainnya untuk mengaktifkan fitur kameranya. Ya, ini ada sekitar berapa peserta ya? Saya coba cek. 31. Oh, ada 40 Ibu. Ini ada 40 peserta. Oke. Harusnya bisa tampil semua ya kalau misalkan ada hadir kalau bisa mengaktifkan fitur kameranya begitu ya karena pada prinsipnya ke dalam satu layer ini bisa terdiri atas 49 peserta. Oke, saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu dalam hitungan ketiga kita menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama ya Bapak Ibu. Sebagai wujud kita bahagia hari ini telah mendapatkan insight luar biasa dari Ibu Clara. 1, 2, 3, silakan. Oke, sebentar. Oke, sepertinya tanpa saya ada kendala nih. Ibu Clara mohon dibantu di screenshot, bisa Ibu? Bisa? Boleh Bu, sebentar Bu. Atau mungkin Oke, boleh saya bantu ya Bu ya? Bapak Ibu, boleh berikan senyuman termanisnya ya? Oke, 1, 2, 3, silakan. Tahan, saya crop dulu. Sudah?
Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah menghadiri kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya dan Ibu Clara pamit pada sesi kegiatan hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa pada pelatihan-pelatihan kami selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Clara. Selamat siang. Mbak Clara, Mbak Ning. Terima kasih. Siang. Terima kasih Bapak Ibu. Izin pamit Bapak Ibu, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Mohon undur diri. Selamat siang Bu Endang. Bapak Ibu, selamat siang. Saya mohon pamit ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang. Ada. Nggak ada tuh. Itu banyak amat masih ada orangnya. Masih.